Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru milenial di Trenggalek. Jumpa lagi dengan saya Taufik Susanto. Tetap di program unggulan kita yaitu podcast dari PGRI Kabupaten Trenggalek yang luar biasa ini. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba sedikit berimprovisasi, memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang ada di Trenggalek terkait dengan tokoh muda, seorang guru yang profesional. Sebagai bocoran saja, ini untuk sedikit membuka tabir kita biar agak sedikit penasaran. Yang akan kita ajak wawancara pada siang hari ini adalah guru yang pernah mencicipi, merasakan, pernah tinggal di negara Belanda, di negara kincir angin. Apa saja itu nanti kita akan kupas tuntas di dalam podcast PGRI dengan tema motivasi untuk guru-guru muda di Kabupaten Trenggalek. Bersama dengan kami, di samping kami Bapak Imam Turmudi, beliau adalah guru yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, silahkan Mas Bro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Halo, selamat siang sahabat rekan guru-guru yang ada di Trenggalek khususnya. Bertemu di sini, perkenalkan saya Imam Turmudi dari SDN 1 Masaran. Mungkin kalau dilihat dari sejarahnya, sebenarnya saya bukan orang Trenggalek, tapi karena mengabdi saya di Trenggalek, akhirnya saya juga berkecimpung di dunia pendidikan di Trenggalek ini. Insya Allah akan sepenuh hati saya. Luar biasa itu Mas Bro. Terima kasih Pak. Itu mungkin sepintas perkenalan saya. Kalau rumah sebenarnya saya Ponorogo, kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Jadi jarak sekolah sama rumah itu walaupun beda kabupaten ya, lintas kabupaten berarti ini ya. Tetapi jaraknya cuma 10 km. Ya luar biasa, jadi Ponorogo, Trenggalek tiap hari tetapi memang jaraknya dekat hanya 13 km ya. Ya, alhamdulillah semenjak tahun 2017 sudah mendekati rumah. Kalau sebelumnya itu jaraknya sekali tempuh itu 150 km. Luar biasa. Di mana Mas Bro itu? Pulang pergi itu tapi. Di mana tempatnya itu? Sebelum saya di SDN 1 Masaran, saya ditempatkan di SDN 1 Tangkil, Kecamatan Panggul. Luar biasa, dedikasi yang luar biasa rekan-rekan teman-teman kita yang seperjuangan. Inilah dia profil yang sangat luar biasa. Rumahnya di Ponorogo, pernah mengajar di Panggul, sekarang beliau dinas di SDN 2 Masaran. Sebelum lebih jauh, SDN 1 Pak. Maaf ya, SDN 1 Masaran di Bendungan itu ya. Bendungan, iya. Lintas pegunungan dulu di seberang selatan, sekarang di paling ujung utara dari Kabupaten Trenggalek. Baik, sebelum lebih lanjut Mas Bro, ini ngomong-ngomong ini ya, saya kok penasaran banget. Masih muda. Kira-kira usianya berapa ini? 30-an tahun ini apa 25 tahun di sini? Kira-kira berapa Pak ya? Kalau dilihat dari face-nya berapa Pak? Kalau dari lookingnya ini masih 25-an kalau menurut saya ini. Alhamdulillah, berarti masih laku Pak ya kalau dijual. Ya pastilah tentunya. Ini luar biasa loh ini. Masih muda dengan prestasi yang luar biasa seperti ini. Ini hal yang sangat luar biasa untuk Trenggalek. Ini aset yang luar biasa barangkali. Nah, tentunya Mas Bro, saya panggil Mas saja ya. Siap. Kalau saya panggil Bapak kurang begitu bagus karena saya juga pakai kaos. Mas Bro juga pakai kaos, ini juga masih muda, dipanggil Pak juga belum begitu pantas. Saya khawatir nanti jangan-jangan juga siswanya manggil Mas Imam nanti. Semoga saja tidak, tapi sampai saat ini belum ada yang memanggil seperti itu Pak. Karena walaupun umur saya 17, lewatnya 20 tambahnya sekitar. Sebenarnya ini jebakan ini ya. Ini Pak Guru sekarang mulai pintar menjebak berarti ini ya. 17 ditambah tahun. Tapi plusnya ya. Plusnya 20. Plusnya banyak plus ya. Berarti Pak Guru ini Mas Bro kalau, ini kalau dikatakan muda sudah tidak muda lagi. Oh gitu ya. Oke. Baik Mas Bro, sedikit kami mohon diberi bocoran sedikit terkait dengan sedikit prestasi barangkali ya. Saya bacakan prestasi Mas Imam Turmudi ini. Beliau barangkali di tahun berapa Mas Bro? Di tahun 2017 ya. Setelah pindah ke Bendungan. Oh iya, tepatnya. Setelah pindah ke Bendungan itu barangkali bisa diceritakan Mas Bro, prestasi apa saja yang sudah diraih dalam rangka mengharumkan nama Trenggalek ini? Waduh, kalau dibilang mengharumkan itu gimana ya? Saya belum pantas seperti itu Pak. Cuma saya di sini sebagai salah seorang guru bejo gitu saja kalau saya menggarisbawahi. Karena seperti tol angin ya, bejo gitu ya. Iya, mungkin karena sering menatap angin akhirnya saya harus menjadi seorang guru bejo. Iya, salut. Bejo itu luar biasa loh ya. Iya betul, mengalahkan semuanya. Ya, oke. Sedikit cerita Pak ya. Sebenarnya saya juga seperti guru-guru biasa, guru-guru yang lain dan mungkin saya lebih
levelnya itu di bawah teman-teman yang lain. Cuman karena itu tadi saya menggarisbawahi kata bejo, Pak ya. Ya, oke. Nah, karena kata bejo itu sehingga bisa membawa saya meraih beberapa prestasi yang menggembirakan khususnya bagi saya ini karena prestasi ini baru pertama kali saya raih. Bagi Anda pertama Trenggalek juga sama barangkali ini. Semoga saja dan semoga ini dapat menumbuhkan semangat teman-teman yang lebih muda dari jadi saya. Penasaran apa ini yang pertama? Coba saya jadi penasaran ini yuk. Oke, baik. Ini berawal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG yang berada di Trenggalek, yaitu KKG pelaksananya di SDN 2 Surondakan. Saya tahu itu Tunas Harapan pasti itu luar biasa KKG itu. Terima kasih saya ucapkan ke KKG Tunas Harapan yang saya hafal betul karena emang luar biasa KKG itu ya. Oke, itu lanjut. Dimotori oleh Pak Anto dan kawan-kawan, termasuk Pak Taufik, Dias dan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih sekali karena dari situlah terbukalah wawasan saya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya event nasional. Ingat teman-teman Tunas Harapan luar biasa loh kamu ya. Salut bagi Tunas Harapan. Iya, karena luar biasa itu. Mungkin salah satu KKG yang benar-benar aktif di Kabupaten Trenggalek dan itu terbukti sudah ilmu yang disalurkan sudah bermanfaat khususnya bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain. Barangkali ini promo gratis buat KKG Tunas Harapan berarti ini ya. Ya semoga KKG Tunas Harapan terus berkembang dan diikuti oleh KKG yang lain yang ada di Kabupaten Trenggalek. Oke, jadi penasaran sih, coba diceritakan prestasi pertama itu apa dulu Mas Imam? Oke, baik. Berawal seperti saya katakan tadi Pak ya, berawal ketika saya diberi tugas di KKG Tunas Harapan, itu disuruh membuat media pembelajaran. Iya. Kebetulan pada saat itu untuk memenuhi tugas saya di KKG, saya membuat sebuah aplikasi sederhana memanfaatkan PowerPoint. Iya. Yang saya desain, saya setting menjadi sebuah media pembelajaran. Alasan saya kenapa waktu itu mengambil media PowerPoint, karena yang pertama itu lebih milenial, karena kebutuhan kedepannya kan pada saat itu pasti nanti akan diarahkan ke era digital. Nah, kenapa saya ambil PowerPoint? Karena PowerPoint itu pasti di setiap laptop atau di setiap PC komputer pasti sudah ada yang namanya aplikasi PowerPoint dan sudah banyak mayoritas guru itu sudah mengenal PowerPoint sehingga saya mencoba mengembangkan PowerPoint sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, kecuali guru yang tidak pakai aja ya. Nah, semuanya sebenarnya kalau ketika ada kemauan itu pasti nanti akan muncul kemampuan. Itu yang utama, yang garis bawahi harus ada kemauan terlebih dahulu. Nah, saya lanjut. Ya, dari itu ya. Startnya dari KKG itu ya. Startnya dari tugas yang dibebankan oleh KKG. Nah, setelah itu dari pengurus KKG itu menyarankan saya untuk mencoba mengikuti kegiatan event nasional, yaitu pada saat itu ada lomba inovasi pembelajaran. Ya itu memang luar biasa karena memang setiap tahun tuh pasti ada lomba Inobel dari Kementerian pasti itu ya. Betul. Nah, setelah awalnya saya tidak pede karena mungkin karya saya terlalu sederhana, terlalu deso dan mungkin terlalu istilahnya belum mengena ke seluruh masyarakat. Maksud saya masyarakat di sini adalah teman-teman guru semua. Mungkin banyakan dari teman-teman cuma mengenal PowerPoint itu cuma sebagai sarana presentasi. Nah, mungkin dari situ saya mencoba mengangkat dan tidak disangka ternyata makalah atau artikel yang saya kirimkan itu masuk ke tahapan workshop. Nah, itu padahal ribuan guru-guru yang kirim dari ke kementerian. Guru-guru yang ada di Indonesia. Pada saat itu diselenggarakan kegiatan workshop itu di 5 kota yang berbeda. Dan saya pada saat itu berkesempatan mengikuti kegiatan workshop itu di Yogyakarta. Dan itu pengalaman pertama saya masuk tidur di hotel berbintang 5. Ini mungkin kalau guru-guru yang lain jangan buka kartu dong di sini. Ya, sekalian Pak, sekalian kartunya biar terbuka. Oh iya, oke. Biar dikupas tuntas, teman-teman juga paham semuanya dari nol ini ya. Dari nol, from zero ini ya. Benar-benar dari nol dan benar-benar dari seorang guru desa. Sebenarnya kalau pertama kali ke hotel, saya khawatir nanti jangan-jangan buka kamarnya nggak bisa, jangan-jangan. Kok Bapak tahu? Pengalaman juga saya ini masalahnya. Berarti Bapak juga pernah mengalami. Pas dulu kalau begitu sama-sama nggak bisa buka kamar ini kita ya. Ya pengalaman
pertama dan sekaligus itu memalukan dan juga sebagai pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Iya, karena mau membuka pintu menyalakan lampu saja masih bingung. Akhirnya biar saya tidak kelihatan terlalu desa, akhirnya mengikuti teman saya yang sudah bisa. Biar saya nanti tahu belajarnya dari situ. Itu bahasa Inggrisnya norok bontek gitu ya. Betul. Iya Mas Imam, terus ceritanya biar teman-teman juga tahu semuanya ini ya. Nah, setelah tahapan workshop itu kan diberi waktu selama 1 hari untuk memperbaiki artikel, baik itu tingkat similarity-nya dan tingkat plagiasinya. Nah, setelah itu dikirim ulang melalui email. Sebulan selanjutnya diseleksi lagi dari ratusan peserta yang ada di tiap-tiap kota itu, disaring lagi, kemudian diambillah 32 besar nasional. Nah, itu kategorinya kan ada 3 Pak pada saat itu. Ada MIPA, ada IPSPB dan ada agama dan SPDP. Empat berarti ya? Empat ya? Ada 3. Ada 3 ya? Dan kebetulan saya mengambil materi pada saat itu masih KTSP, PPKN. Saya masuk ke salah satu finalis 32 besar IPSPB. Dan itu pertama kali lagi saya naik pesawat terbang Pak pada saat itu. Ada panggilan ke Pulau Bali, tepatnya di Denpasar dekat Pantai Kuta. Jadi ke sana sudah naik pesawat gratis, makan gratis, tidur di hotel gratis. Itu pengalaman yang pertama dan pengalaman yang paling berkesan. Saya tidak akan tanya apakah Pak Imam Mas Bro ini grogi naik pesawat saja, pasti grogi, pasti tidak tahu untuk boarding pass, pasti bingung dan hanya mengikuti temannya, saya yakin itu. Itulah pengalaman orang di pertama kali naik pesawat. Tapi setelah triknya saya tahu, ngikuti temannya. Betul. Setelah itu kan ada naik pesawat lagi sudah tidak bingung lagi. Jadi pengalaman pertama ganti Mas Bro, diikuti temannya sekarang ya. Betul. Dan semoga yang belum pernah merasakan naik pesawat itu segera saja. Amin. Termasuk saya ya. Amin. Kalau Pak Taufik saya yakin sudah sering naik pesawat. Ya, pesawat lain. Oke Mas Bro, lanjut. Yang penting bukan pesawat radio. Jangan dikupas ya. Oke ya, di Bali, sampai di Bali ini ya. Oke, baik Pak. Di Bali, di situ kan dari 32 finalis itu diseleksi lagi. Ada tesnya itu presentasi dan juga tes display pameran karya. Pada saat tes presentasi, di situ saya juga memaparkan apa yang saya tahu, apa yang saya buat, tanpa ada harapan untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Karena saya berangkat dari rumah itu sudah istilahnya ke sana itu cuma sebagai wong bejo sing hanya berpartisipasi saja. Barangkali hope-nya hanya pengen naik pesawat yo. Hope-nya itu gitu ya. Betul. Harapannya saya biar saya punya pengalaman naik pesawat. Hope-nya hanya seperti itu ya. Sampai di sana ternyata hotelnya juga gratis, bintang 5 juga sama seperti di Jogja. Akhirnya dari satu hope itu mendapat 3 hope yang berikutnya. Karena selain itu juga diajak jalan-jalan ke berbagai tempat wisata di Bali. Jadi nandur pari ora suketeki tuh ini ya, luar biasa. Betul. Ini ya. Oke, lanjut Mas Bro. Cerita dari Bali. Dari hasilnya tuh gimana hasilnya? Pelaksanaan finalis di kegiatan di Bali itu kan diselenggarakan 3 hari. Hari pertama itu presentasi, hari kedua penilaian display, dan hari ketiga itu pengumuman. Nah, pada saat pengumuman, karena hobi saya itu cekrek-cekrek atau fotografer, saya mengabadikan teman-teman yang dipanggil ke depan, urutan dari MIPA, nomor juara 1, 2, 3. Nah, kan kebetulan teman saya juga ada yang juara, disuruh fotoin, saya lari ke tengah. Agak baca tukang foto ya, sambil pengalaman kita ya, gitu ya. Nah, ketika tiba saatnya pengumuman, IPSPB juga sama, juara ketiga dari waktu itu dari Jawa Barat. Cowok apa cewek? Cowok. Oh, sekarang cewek. Kok ingat Mas? Nah, setelah itu saya juga mengabadikan momennya. Nah, pada saat pengumuman juara kedua itu saya sudah tidak konsentrasi karena saya konsentrasinya mengambil gambar teman. Nah, pada saat itu dipanggillah juara 2, diumumkan nomor peserta 04. Saya sudah lupa nomor peserta saya. Saya sudah lupa pada saat itu. Terus kemudian teman-teman saya itu yang ada di samping sana, hei bro, istilahnya seperti itu, manggil saya. Mas bro. Iya, tapi saya tidak peduli. Mungkin itu manggil teman saya. Nah, setelah itu diumumkan dari nomor 04 SDN 1 Masaran.
Loh, saya mulai berpikir satu masalah siapa ya gitu ya. Kayaknya kok nama saya belum yakin. Belum enggak. Setelah itu kan agak ada jeda, terus kemudian teman-teman saya sudah ayo maju. Nah, saya belum masih tetap standby di foto saya lihat. Sebentar. Yang jadi pikiran saya, kenapa Anda belum maju? Jangan-jangan takut kameranya hilang nanti. Bukan seperti itu. Karena dari awal saya sudah yakin. Oh iya betul. Akan mendapatkan posisi seperti itu sampai seperti itu. Harapannya hanya pengen naik pesawat gratis gitu aja. Betul. Cari pengalaman dan naik pesawat gratis itu saja. Kalau yang lain itu saya anggap bonus, tapi ternyata bonus yang lebih besar itu menanggung di akhir kegiatan itu. Nah, setelah itu panggil atas panggung. Nah, setelah itu baru saya ini mimpi atau betulan itu masih belum masih ragu ya? Iya, masih ragu karena ya tahu sendiri lah Pak, orang gunung pertama kali ke Bali, nyampe di sana presentasi ya ala kadarnya, karya juga sederhana tapi ternyata kok masuk ke juara 2. Nah, dari situ antara percaya dan tidak percaya ya akhirnya juga harus percaya. Oke, Mas Bro, berarti di Nobel tahun 2017 ini salah satu guru Trenggalek Bapak Imam Turmudi, Mas Bro ini mendapatkan juara 2 nasional. Alhamdulillah. Oke Mas Bro, selamat Mas Bro ya. Iya, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang lainnya. Rekan-rekan semuanya, sebetulnya prestasi dari Mas Imam ini masih banyak sekali. Tidak akan kita kupas pada kesempatan hari ini. Kita kumpas di next episode. Namun rasanya kurang balance kalau kita hanya mengupas terkait dengan prestasi Mas Imam. Saya pengen tahu juga, jangan-jangan nanti Mas Imam hanya sibuk ngurusi prestasi diri sendiri, lupa dengan prestasi siswanya. Kalau boleh tahu Mas Imam, kalau boleh tahu ini ya, apakah pernah juga sih putranya Mas Imam sedikit mencicipi level juara minimal di tingkat gugus lah, barangkali seperti itu? Atau barangkali yang lebih besar lagi, bisa ceritakan Mas Imam? Terima kasih Pak, kalau masalah akademik saya tidak bisa istilahnya membuat siswa saya itu melebihi SD lain, tapi di balik itu ada nilai-nilai yang lain yang bisa saya tampilkan karena saya tahu anak-anak desa itu sebetulnya memiliki potensi-potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Seperti kemarin tahun ini juga Pak, kami mencoba membuat sebuah proyek dalam rangka proyek dengan siswa berarti ini ya? Betul. Tahun kemarin bulan November itu karena kondisi pandemi Pak. Ya, pandemi COVID ini ya. Tahun kemarin berarti ini ya. Bulan November. Itu saya mencoba berkreasi dengan anak-anak kelas 6 itu membuat sebuah alat tisu otomatis Pak. Alat tisu otomatis itu tisu otomatis. Ya bukan membuat tisu otomatis tapi alat tisu yang bisa keluar otomatis. Tisunya bisa keluar otomatis ya. Tanpa kita menyentuh. Itu pakai remote control itu ya? Tidak. Pakai apa? Hanya membutuhkan sensor. Sensor itu ya? Sensor ketika tangan kita berada seperti ini ya semuanya. Berada di depan sensor otomatis tisu itu menggulung dan kemudian sebentar. Mas Imam ini mengajar di SDN 1 Masaran, di daerah pegunungan. Teknologinya menggunakan sensor. Itu 4.0 berarti itu ya? Semoga saja. Karena saat ini antara kota sama desa itu tidak ada perbedaan Pak. Kalau menurut saya masalah teknologi itu sama saja. Saya bayangkan ini sensor loh ya. Kalau bayangan saya, kemampuan saya paling ya dipencet dengan kaki atau apa gitu ya. Ini sensor ini ya? Ya kebetulan kan kalau sensor itu tinggal kita yang bisa mencari referensi, mengembangkan. Itu sebenarnya alat-alatnya juga murah dan mudah didapatkan di toko-toko online. Jadi walaupun berada di desa tidak menjadi kendala seperti itu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya coba ikutkan di lomba yang diselenggarakan oleh DIT-PSD, Direktorat Pendidikan Dasar. DIT-PSD ya? DIT-PSD Kementerian DIT-PSD namanya? Iya. Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada saat itu kami tidak mendapat yang terbaik, tapi mendapat apresiasi terbaik kedua tingkat nasional. Nasional itu. Siswanya Pak Imam ini ya? Iya, gara-gara sebuah kardus yang yang anak-anak desain, yang bisa mengeluarkan tisu otomatis. Luar biasa, selamat Mas Bro. Salam buat anak-anaknya. Terima kasih. Ini mungkin bisa meningkatkan motivasi bagi anak-anak yang ada di Trenggalek khususnya, karena saya yakin potensi-potensi anak didik kita itu kalau kita angkat, kita asah pasti akan moncer istilahnya seperti itu. Betul Mas Bro. Saya sepakat dengan Mas Imam Turmudi ini. Karena
ketika kita tidak bisa memacu kemampuan akademis, kita pacu yang lainnya. Betul, bahkan Pak. Barangkali Mas Imam kalau kita mau sedikit sadar terkait dengan problematika kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada jaminan Mas Imam. Anak SD itu yang setiap hari nilai matematikanya dapat 100, dia di masa dewasanya akan sukses. Betul, saya Makanya setuju, perlu kita kembangkan Iya. hal-hal seperti ini, hal yang simpel tapi bermakna luar biasa. Salut buat Pak Imam dan putra-putranya di SDN Terima kasih. 1 Masaran. Ya, barangkali pemirsa ini luar biasa sekali loh ya. Gurunya luar biasa, prestasi nasional loh ini ya. Siswanya luar biasa, prestasi nasional Terima ini. kasih, Pak. Saya jadi gregetan. Kapan saya bisa main ke SDN 1 Masaran ya dan bertemu dengan adik-adik kita yang sangat luar biasa, bisa juara nasional. Nah, yang terakhir barangkali yang membuat saya tuh heran. Rasanya mimpi Mas Imam. Seorang guru deso katakanlah ya. Iya. Deso. Ini saya dengar-dengar kabar. Katanya Mas Imam itu pernah juga sih belajar ke negeri kincir angin. Merasakan tinggal di negara Belanda. Itu bagaimana ceritanya Mas Imam? Wah, kalau itu ceritanya sebenarnya tidak panjang, itu masih ada kaitan yang tahun 2000. Oh, tidak bisa, pasti panjang karena memang ini panjang ceritanya, tidak mungkin singkat ini. Ya. Ya, itu masih ada kaitan dengan kegiatan di tahun 2017, Pak, yang Inobel tadi. Iya. Pada tahun 2019, teman-teman yang meraih juara Inobel itu sebagai istilahnya Reward barangkali. Reward. Iya. Nah, reward itu diberangkatkan ke berbagai negara di belahan dunia ini, ada yang ke Belanda, Australia, Tiongkok, Korea, Jepang dan lain sebagainya. Pada saat itu programnya 1000 guru belajar ke luar negeri. Belajar ke luar negeri ya. Iya. Dan kebetulan saya beserta 25 teman itu Se-Indonesia ini ya, se-Indonesia ya. diberangkatkan ke negeri kincir angin Belanda. Luar Itu biasa ceritanya. sekali. Itu mungkin reward dari kegiatan tahun 2017. Jadi saya menggarisbawahi ketika kita mengikuti salah satu event, nanti akan ada event-event lain yang mengikuti. Jadi keuntungannya di situ. Jadi bagi teman-teman Trenggalek khususnya yang belum pernah mengikuti event, silahkan saja ketika ada event diikuti dengan maksimal. Insya Allah nanti akan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Berarti double dream ya. Betul. Iya, pertama hanya mimpi pengen naik pesawat, Nah. merasakan hotel, yang mimpi berikutnya kan tidak pernah terbayangkan Nggak ya. pernah Barangkali terbayang. saya yakin sekali levelnya Mas Imam ini kan tidak pernah membayangkan bisa punya paspor, bisa ngerti itu apa visa, Betul. bisa terbang ke negara Belanda. Itu barangkali Mas Imam bisa diceritakan berapa jam sih terbang dari Indonesia ke Belanda itu? Wah, kalau penerbangan ke Indonesia ke Belanda itu istilahnya kejadian yang paling dalam hidup saya, Pak. Yang pertama, tertinggi. Ketinggian biasanya kalau terbang itu kan mungkin tidak lebih dari 10.000 kaki. Kalau ya? itu lebih dari 17.000 kaki. Itu berarti tertinggi. Ketika mungkin jatuh ya wis hancur, enggak ada. Yang kedua terjauh. Selama kehidupan saya itu naik pesawat terbang yang paling jauh ya ke Belanda. Mungkin itu ya? Kalau naik pesawat terbang ke Bali itu sudah dari Surabaya ke Bali kan tidak. Gara-gara Inobel tadi ya? Iya. Inobel tadi ya. Ke Jakarta mungkin 3 atau 4 kali. Wah, ada, luar biasa. Ada Semnas, ada kegiatan lomba di Bogor dan lain Ya, sebagainya. Jakarta. Yang Ini terjauh yang itu. Belanda. Ya, kemudian yang terngeri juga. Kenapa terngeri? Karena perjalanan itu lama ya. Tidak tahu itu malam atau siang karena di dalam pesawat ya sudah seperti ini. Iya, Karena- seperti di ruangan seperti ini ya, iya, seperti di tidak podcastnya tahu, PGRI seperti ini ya, nyaman seperti ini ya. Tidak Luar tahu, biasa tidak ini. tahu Ya. kalau melihat jendela di luar itu isinya cuma gelap. Barangkali Mas Imam, sedikit dibocorkan, kita juga ada timer waktu juga. Oke, iya. Terkait dengan pengalaman di Belanda, pendidikan, kita bicara tentang lintas pendidikan. Kira-kira kalau dikomparasikan pasti tidak bisa ya. Iya, Tapi betul. saya minta sedikit aja testimoni komparasi antara pendidikan yang ada di Trenggalek dengan di Belanda bagaimana? Kalau di Belanda itu Pak ya, di sana digitalisasinya sudah menyeluruh dari tingkat level Primary school atau yang lebih tinggi lagi. junior school ya? Iya. Kemudian sampai tingkat yang paling rendah itu sudah menggunakan istilahnya di kelasnya kelas digital. Kelas digital semuanya ya? Mulai dari tingkatan TK. Kita bisa bayangkan Iya. satu kelas itu berapa duit yang dikeluarkan untuk membuat kelas digital kayak gitu ya? Kemudian yang saya paling garis bawahi kalau di sana itu nilai-nilai karakternya yang ditanamkan terlebih dahulu, bukan nilai-nilai mengejar
akademis, tidak mengejar matematika dapat 100 ya. Betul. Tidak mengejar IPA dapat 100 ya. Betul. Tapi lebih pada pengembangan karakter ya. Karakter building berarti ya. Betul. Nah, di sana anak-anak sebenarnya terkait dengan karakter building kira-kira contoh aja simple. Seperti apa sih pengembangan karakter building di sana seperti itu? Yang saya tangkap, yang saya garis bawahi itu anak-anak itu harus menerapkan 3 kegiatan. Ya. Pertama, ucapkan salam, ucapkan terima kasih, dan ucapkan apa yang satunya? Salam, terima kasih dan apa itu? Aduh, lupa saya, Pak. Pokoknya ada tiga itu yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, yang satu kita bahas pada next podcast berikutnya saja berarti ini ya. Baik Mas Imam, ya lanjut. Di situ anak-anak dari kecil itu sudah dibentuk karakternya seperti itu. Jadi masalah kegiatan pembelajaran itu lebih diarahkan ke situ, apalagi yang anak-anak tingkatan kalau di sini PAUD sampai kalau kita barangkali di KI 4-nya ya, bukan KI 3-nya ya. Betul. Sebetulnya kita sudah punya kurikulumnya ya, cuman barangkali ada perbedaan mindset Bapak Ibu guru yang ada di Trenggalek dengan yang ada di Belanda. Kalau kita barangkali lebih pada pengembangan KI 3 ya. Ini di Belanda pada KI 4 barangkali seperti itu. Betul. Ingat Pak, saya yang terakhir itu ucapan permintaan maaf. Oh ya, sorry. Selalu pasti. Selalu wajib ditanamkannya. Terima kasih. Kemudian permintaan maaf dan apa tadi? Lupa saya ini. Kok jadi pelupa gini? Iya maklum ini enggak begini Mas. Salam, terima kasih. Siapapun yang masuk ke podcast PGRI pasti auranya blank. Ketemu dengan gedung sebagus ini, semegah ini dan sehebat ini PGRI Trenggalek. Oke, kita ulang kembali ini ya. Salut PGRI ini ya, luar biasa ini. Tetap berlanjut program-program seperti ini. Hanya Pak Imam, Pak Ketua PGRI saja masuk ke ruangan ini blank semuanya. Beliau tidak menyangka Trenggalek bisa berkarya seperti ini Mas Imam. Iya. Oke, kita ulang kembali. Terima kasih. Yang pertama itu salam. Salam ya, salam dulu ya. Terima kasih dan permintaan maaf. Permintaan maaf. Itu yang utama yang ditanamkan di sana. Yang lainnya jangan kita bahas sekarang, kita bahas pada podcast berikutnya. Oke, rekan-rekan semuanya yang luar biasa di Trenggalek, barangkali satu hal yang dapat kita petik dari wawancara kita saat ini adalah semuanya berawal dari mimpi. Maka janganlah berhenti bermimpi untuk membangun kenyataan lebih indah. Saya Taufik dari podcast PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bro.